Di situ saya tuh ngelihat kayak kuntilanak di atas pohon rambutan, nggak tinggi itu, maksudnya di bawah di batang yang nggak tinggi sebenarnya. Saya nanya ke nyokap, itu apaan mah? Udah biarin, jangan diliatin. Tapi itu dia ngeliatin kita mah, udah biarin, jangan diliatin. Ditebang lah pohon jengkol itu bang, sama bokap. Tebang sama bokap. Sore yang bokap ketempelan apa kesurupan gitu. Soalnya bokap teriak-teriak. Tuh. Kebetulan nyokap saya ini, mak saya ini lagi ada di Bojonggede. Bokap sendirian ternyata. Bokap sendirian. Sebenarnya sama saya berdua. Cuma saya nyusulin nyokap ke Bojong. Tahun berapa sih itu daerah Bojong? Itu 9, saya pindah ke situ itu antara 97 sekitar segitu. Nah, pas Ambasador udah jadi itu di situ yang tadi pohon nangka di depan rumah saya itu ada pohon nangka sebelah kiri bang. Pohon nangka tuh gede, sama samping rumah sebelah kanan, depan sebelah kanan, sama terus pohon ninjo, sama pohon mangga, terus pohon nangka lagi, sama pohon pisang gepok tuh. Nah di situ rumah saya cuma ada 2 rumah, cuma ya, nah yang agak ini bang, masuk keterbelakangan ini saya manggilnya si Teteh gitu kan. Si Teteh ini dia sering ngamuk bang, sering ngamuk, marah-marah, wah pakai bahasa Sunda tuh ngomongnya, ngamuk-ngamuk, anjing sia gitu, sia bagong gitu. Dia tuh kayak dia ada satu kamar tuh khusus buat dia, itu kayak sering ada yang masuk ke ruangan dia bang. Pas udah gitu bang, saya pegang nih bang lemarinya itu, kan getarnya bang, ada getarnya bang. Yang aneh itu ada getarnya, bukan suara doang, ada getar apa? Getar mah. Ya udah, bongkar lah bang, turunin nih baju semua, saking kita pada penasaran nih ya kan. Pas udah kosong lemari, nggak ada bang HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, like, and comment di konten gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau para netizen yang ingin podcast bareng gue, silahkan hubungi di dua sini. Dan lanang lining bisa menceritakan tentang pengalaman misterinya atau horornya. Yaudah, panteng itu Suara Misteri, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran salah satu sahabat gue yang ingin menceritakan tentang kejadian-kejadian misteri di rumahnya. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Yudi. Keren namanya Yudi. Gimana Yud, sehat? Alhamdulillah bang, kurang. Sehat Selalu ya. Amin. Yang penting kan kita sehat dulu deh. Kalau masalah money nomor 2 dah. Tapi kalau nggak ada money juga kita nggak sehat juga sih. Iya. Pendukung itu bang. Pendukung itulah number 1 ya. Yaudah Yud, kira-kira langsung aja pengalamannya apa tuh Yud? Pengalaman saya itu sebenarnya dari saya kecil bang. Waktu saya umur 5 tahun. Umur 5 tahun itu ceritanya bokap sama nyokap ini dibilang misah enggak, rumah tangganya, tapi tempat tinggalnya yang misah. Saya ikut sama nyokap di Bojonggede,
Nah bokap ini di Sukahati, Cibinong, Muara Beres. Itu selama saya sama nyokap saya belum kenal bang sama bokap. Emang ditinggal bokap masih di kandungan apa berapa tahun gitu? Saya juga nggak tahu. Cuma pokoknya selama saya sampai umur segitu ya, umur 5 tahun tuh, saya nggak tahu mana bapak saya. Sehingga cerita sampai ya mungkin orang tua saya ngambil keputusan apa, saya nggak paham juga ya. Dibawalah bang saya sama nyokap ke Muara Beres gitu, tempat rumah bokap tuh ikut tinggal sama orang tuanya gitu. Saya nggak tahu ada permasalahan apa kayak gimana, saya nggak paham juga. Akhirnya saya ngikut ke sana. Pertama kalinya saya ketemu bokap di umur 5 tahun. Sampai saya mau digendong sama bokap aja saya bingung, siapa sih ini? Saya nggak mau gitu, saya nangis karena kan umur 5 tahun itu kan udah ini ya bang, maksudnya udah paham, udah ngerti kayak gitu. Ini siapa sih gitu, sampai saya nanya ke nyokap, ini siapa mah gitu. Terus kata nyokap, itu bapak lo. Bapak sih itu. Akhirnya sini ceritanya tinggal bareng lah bang, akhirnya nyokap bokap sama saya gitu kan. Terus mulai ini ya kan, saya mulai deket sama bokap, misalnya ya kayak gini ya katanya, bapak tuh, sosok bapak tuh gitu bang gitu. Sudah lama itu nyokap saya kan hamil adik saya itu bang, itu mulai banyak keanehan bang, karena di depan rumah saya itu yang di Muara Beres itu ada pohon rambutan gede, terus depannya lagi ada pohon kecapi. Itu jadi ini rumah, pohon rambutan, depannya lagi pohon kecapi. Belakangnya itu kebun, namanya rumah kampung bang. Itu kan tuh sebelah kirinya itu ada pohon cengkeh gede, tapi pohon cengkehnya tuh belakang rumah tuh kandang ayam sama kebun singkong itu. Nah itu tuh kalau setiap mau maghrib itu kayak ada yang ngiterin bang. Nah abis maghrib tuh kayak ada yang ngiterin rumah tuh. Itu sosoknya perempuan, anak kecil atau perempuan. Kalau kata nyokap sih kuntilanak, soalnya badannya lebar bang, segini kali ya badannya segini, tinggi. Tingginya itu sekitar 2 meter mungkin. Gila. Tinggi. Di situ saya tuh ngelihat kayak kuntilanak di atas pohon rambutan, nggak tinggi itu, maksudnya di bawah, di batang yang nggak tinggi. Saya nanya ke nyokap, itu apaan mah, udah biarin, jangan diliatin. Tapi itu dia ngeliatin kita mah, udah biarin, jangan diliatin. Bokap tuh usaha kue bang, usaha kue kering, tenteng jahe kayak gitu tuh, kue kering lebaran. Cuma emang kalau dari pagi sampai jam 5 sore itu rame rumah saya rame karena pegawai dari bokap gitu kan. Kejadian gitu, terus akhirnya rumah itu kalau nggak salah dijual sama abangnya bokap tanpa pengetahuan bokap gitu, karena luas tanahnya lumayan, hampir sekitar 700 lebih. Itu dijual lah tanpa pengetahuan bokap. Tahu-tahu datang nih orang Cina itu, ini ada apaan, dijual sama abangnya bokap. Terus akhirnya bokap dikasih jatah lagi rumah, pindah lagi. Nah pas pembangunan rumah yang sekarang ini gitu, semasa pembangunan saya sama bokap itu tinggal di rumah nenek saya, nenek dari bokap. Itu jadi kalau misalkan pagi datang ke situ bang, ke rumah yang itu rumah yang sekarang ditempatin itu sebenarnya itu yang banyak kejadian anehnya itu di situ bang.
Itu rumah tuh tadi sebelum dibangun rumah, itu tuh kebun bang. Kayak pohon-pohon nanas, pohon-pohon tales kayak gitu, terus bambu lah. Terus ada satu pohon di situ, pohon jengkol, pohon nangka, pohon duren, terus pohon kelapa. Gitu. Kebun itu luas banget kebun. Iya. Nah, jadi luas tanah sekian gitu kan. Bangunan rumah saya itu adanya di tengah-tengah. Jadi pelataran depan sama pelataran belakang tuh alhamdulillah tuh masih luas sama samping. Itu. Jadi depan sebelah kiri rumah saya itu pohon bambu, Bang. Itu. Nah, itu kalau saya ngalamin kejadian banyak ngalamin kejadian aneh itu di rumah situ. Itu dari pas pembangunan apa semua gitu. Yang tadi saya bilang ada pohon jengkol, nah terus depannya pelataran, terus pohon kelapa. Nah, depannya lagi itu pabrik, Bang. Pabrik apa tuh? Pabrik paping blok. Paping blok sama bibit-bibit pohonan. Baru pohon bambu lagi. Terus sebelah sininya di bawahnya ada kamar mandi, 3 kamar mandi, mungkin buat yang kerja yang di pabrik. Terus bawahnya lagi kebun pohon-pohonan tuh, bibit-bibit pohonan yang jual beli pohonan tuh. Bawahnya ada sumur gede, Bang, sama makam. Nah, itu di dekat sumur itu ada pohon gandaria sama pohon menteng. Itu pas tinggal di situ, pas akhirnya itu baru setengah jadi, mungkin nyokap nggak enak sama tinggal sama mertua atau gimana kali ya, Bang, pengennya buru-buru nempatin. Nah, itu ubinnya masih lantainya masih tanah, Bang. Itu saya kelas 2 SD itu, Bang, mau naik kelas 2 karena saya hitanan aja di situ, di rumah itu. Nah, persis di belakang rumah saya itu pohon jengkol sama pohon duren. Itu mulainya itu pertama dari sumur, Bang, karena kan sumur itu ada di dalam rumah. Nah, sumur itu tuh mulai banyak anehan, entah suara apa gitu. Terus bokap nih ada rencana mau nebang pohon jengkol itu, Bang. Nebang lah itu pohon jengkol itu. Adik saya yang kedua sama yang ketiga udah lahir lah tuh ya, karena saya persingkat tuh ceritanya tadi ya kan. Ditebang lah pohon jengkol itu, Bang, sama bokap. Tebang sama bokap. Sore ya bokap ketempelan apa kesurupan gitu. Soalnya bokap teriak-teriak. Tuh, kebetulan mak saya ini lagi ada di Bojonggede. Bokap sendirian dong teriak-teriak. Bokap sendirian. Sebenarnya sama saya berdua, cuma saya nyusulin nyokap ke Bojong. Itu saya nyusulin bokap. Nyusulin nyokap, bokap sendirian. Dan nyokap, bapak lu lagi begitu, mana lu tinggalin? Ya mana tahu sih, Bang, ya. Saya nggak ngerti kan itu bokap kenapa. Bokap ngegigil, Bang. Ngegigil parah gitu. Terus kalau habis maghrib itu sering banget rumah saya itu dulunya dikelilingin anjing, Bang. Anjing tuh segerombolan, Bang. Anjing hutan. Sedangkan dulu rumah saya itu yang tadi saya bilang belum rapih banget ya. Pintu aja, Bang. Pintu itu belum ada engselnya. Jadi pintu depan masih ngelos gitu kan. Belum jendela ya belum ada kacanya. Pintu ya belum ada gitu. Jadi cuma ada satu kamar depan tuh, Bang. Kita pada ngeriung di situ tuh. Bokap saya, nyokap saya, adik saya pada tidur di situ tuh, di satu ruangan itu. Itu tuh sama apa ya? Kalau kata mak saya itu bilangnya anjing gek-gek apa gimana? Anjing gek-gek.
Iya, kayak anjing hutan itu dia bunyi gitu. Gede bang anjingnya, segini kali ya. Kayak anak sapi. Iya, anjingnya gede. Pernah tuh jadi pas waktu itu bulan puasa, nyokap itu mau masak gitu kan, mau masak subuh, mau subuh itu mau masak tuh, itu langsung kayak anjing itu kayak mau nyerang gitu. Nyokap teriak-teriak, orang pintu sampai mau kedorong bang. Itu anjing itu ada miara apa emang anjing liar? Kayaknya sih anjing liar. Anjing liar itu. Karena kan rumah saya itu masih banyak hutan, pohon bambu itu. Tahun berapa sih itu daerah Bojong? Itu 9 saya pindah ke situ itu antara 97 lah, sekitar segitu. Nah, pas Ambasador udah jadi itu di situ yang tadi pohon nangka di depan rumah saya itu ada pohon nangka sebelah kiri bang. Pohon nangka tuh gede, sama samping rumah sebelah kanan, depan sebelah kanan, sama terus pohon ninjo, sama pohon mangga, terus pohon nangka lagi, sama pohon pisang gepok tuh. Nah di situ rumah saya cuma ada 2 rumah tetanggaan sama saya itu. Itu rumah itu. Nah yang sering nongol tuh di pohon nangka itu. Kalau mak saya misalnya mau ke warung, itu sering turun. Kayak apa ya makhluknya itu? Kakinya panjang, tangannya panjang, begini nih, kaki panjang, kepala kecil, badan kecil. Jadi dari atas pohon nangka itu turun begini bang. Kayak longga-longga. Kayak longga-longga gitu. Kayak gitu. Cuman nyokap saya kan orangnya cuek bang gitu. Dia nggak mau cerita ke anak-anaknya nih. Gitu ya, nggak mau cerita ke anak-anaknya. Takut anak-anaknya ke distract juga tuh bang, ya kan, rasa takut atau gimana. Tuh, ya, cuma saya juga pada ngalamin juga gitu. Pernah ngeliat juga. Cuma gitu. Cuma sama, saya cuek gitu. Nah itu ada kejadian, jadi pas mau itu kan lama tuh bang, di pabrik itu tuh lama off tuh, sepi, di bedengnya juga sepi. Jadi ada tetangga jauh tuh bang, itu anaknya itu mau disunat. Udah dikasih tahu lah sama warga-warga situ, anak lo jangan umur 10 tahun apa 9 tahun gitu bang. Saya nggak sebutin lah ya namanya gitu, kasihan saya juga gitu. Itu dia mau disunat, itu dikata anak lu kan mau disunat, bentar lagi jangan main ke situ, itu serem kejadian ini. Karena banyak kayak pohon kirai ya bang, tuh pohon kirai nggak bang? Pohon kirai, terus pohon kelapa sawit, pohon-pohon gede bang, terus pohon matoa, gitu tuh, pohon rambutan gede mau banyak di situ, gitu kan. Emang tempatnya serem bang, gitu kan. Main lah bang dia ke situ, gitu kan. Itu selama dia main nggak kenapa-napa bang, pulang. Cuma pas dia setelah disunatin, baru ketahuannya itu setelah dia disunat bang, baru mulai ada kayak janggal gitu ya di kanan. Setelah disunat 2 hari setelah dia sunat tuh anak itu sakit bang. Anak itu sakit cuma sampai seminggu dia sakit, meninggal bang. Pas meninggal baru ketahuan tuh bang. Jadi di badannya itu, di lehernya itu biru, kayak bekas cekekan tangan. Itu terus ada beberapa memar-memar di badannya. Banyak titik-titiknya gitu ya, titik-titik memar dia biru. Itu kalau boleh tahu tuh kenapa tuh ya? Ada yang bilang kalau orang situ jadi makhluk situ yang minta tumbal.
itu karena bau amis darah itu. Karena jadi sebelah rumah dia itu ada satu gubuk, terus pohon matoa. Nah di situ ada satu tampungan air bang, kolam tinggi 5 meteran tingginya, lebarnya itu 3 meter tuh. Nah di situ itu bang, jadi yang punya tanah itu masih saudaranya bokap tuh. Saudaranya bokap ini punya anak satu dua, anak ketiga. Nah anak ketiganya ini bunuh diri bang di situ. Gitu, bunuh diri di situ. Mulai makin serem deh tuh tempat. Gitu, ditambah lagi emang apa ya, di situ masih banyak hutan, pohon bambu, ya kan. Terus kayak pohon-pohon gede masih banyak. Emang pohon-pohonnya itu kayak pohon-pohon penghuni semua itu. Iya, kayak pohon matoa, terus pohon duren, pohon jengkol, kayak gitu-gitu kan bang, pohon rambutan, Waduh, pohon gandaria, ya. pohon menteng. Itulah kalau yang orang-orang kampung yang biasa tinggal di kampung pasti paham lah. Pohon manggis segala kayak gitu. Linjo lagi ya. Iya, kalau orang-orang yang lama tinggal di Jakarta, ya kan, atau emang dari lahir sampai gedenya di Jakarta, hal-hal kayak gitu kan, apaan sih emang ada apa pohon-pohon yang kayak gitu? Main bang ke kampung. Emang kadang-kadang orang Jakarta tuh sok, sumpah. Gue juga orang Jakarta. Yang kayak gitu-gitu emang ya mistis, bohong kayak gitu. Iya. Tapi tahayul, gitu kan. Mitos, ya kan. Tapi setelah orang kampungnya sendiri itu merasakan kalau itu memang benar-benar tuh ada penghuninya. Apalagi pohon jengkol bang. Pohon jengkol, pohon duren, pohon nangka, pohon duku. Jengkol situ. Iya, itu udah pasti tuh. Kalau pohon duku ya udah pasti gue kuntilanak. Terus pohon manggis segala tuh. Kalau pohon kirai itu, kalau emang abang tahu pohon kirai itu paling disenengin sama yang namanya kolong wewe. Itu kolong wewe itu udah pasti demen banget di situ. Karena di dekat rumah saya yang itu juga kan nggak jauh tuh ke bawah, jadi turunan gitu bang, turunan gitu pohon bambu. Jadi ada kayak terowongan gitu bang. Ada jalan tengah-tengahnya kayak terowongan, jadi gelap. Itu siang aja gelap. Matahari itu apa ya, nggak terlalu tembus, gelap dia. Nah itu ada tuh kali, nggak terlalu gede lah ya kalinya, ya lebarnya itu sekitar 4 meteran bang, 4 meter, nggak terlalu dalam juga. Pokoknya pinggiran kali itu tuh banyak pohon kirai itu, pinggiran kiri kanan tuh pohon kirai. Itu kayak buat mancing ikan benter, ikan lunjar tuh, anak-anak gabus, ya kan, anak-anak lele, banyak yang pada mancing itu. Mau di situ seremnya itu kalau orang kampung situ bilangnya orang hitam. Kalau orang Jawa kan bilangnya buto, ya kan, buto ireng. Itu gede banget bang, hampir 10 meter lebih gedenya. Gila, ya kalau udah sore orang di situ malam-malam gitu, ada teman tetangga saya, teman saya, dia buang air ke kali situ bang, gitu. Pulang buang air tuh dia dikolongin, dilangkahin orang hitam gitu, pulangnya sakit bang. Tuh kalau yang di rumah saya, area rumah saya, jadi persis di belakang rumah saya itu, jadi ada pada depan pantat rumah bang, itu dibangun lagi satu bangunan, jadi 3 ada tuh ya, rumah saya, rumah yang sebelumnya, sama rumah ada satu lagi itu punya orang Bandung. Nah cuma mertuanya ini, bapak mertuanya ini orang Kalimantan. Itu bekas pejuang bang, almarhum udah meninggal, almarhum udah bekas pejuang itu kan, pejuang di Kalimantan zaman Belanda. Dia punya satu goloknya itu jadi dia tuh jadi cuma diseset gini doang bang nih, set gitu, nggak perlu dibacok gitu, keseset aja itu orang pasti meninggal. Efek racunnya yang parah. Almarhum yang cerita langsung ke saya
Saya didongengin bang sama almarhum sebelum meninggal. Dia bilang bapak tuh dulu ini dikasih tahu tuh goloknya segini, mandau segini nih. Jadi di kepala mandaunya itu ada rambut tuh bang. Nah jadi itu rambut korban yang kena golok itu, kena mandau itu. Orang-orang Belanda misalnya tuh dihantam sama dia, meninggal, diambil rambutnya, masukin situ. Gitu. Itu ada isinya kata dia. Nah dia punya satu anak itu dihantam bang, efek dari ilmunya. Jadi apa ya, keterbelakangan mental bang, ODGJ lah ya. ODGJ. Kayak gitu. Tapi sama orang masih kenal bang. Kalau sama saya nih gitu kan, karena saya main, jadi dia punya anak dua. Nah terus saya manggilnya, kalau istrinya itu saya manggilnya Ami gitu kan, ibu. Terus ada lagi cucunya dia itu 1, 2, 3, 4 orang itu mainnya sama saya, deketnya sama saya. Gitu, saya sering nginep rumah dia gitu kan. Kalau zaman-zaman nonton Jet Li bang di RCTI itu layar emas. Kalau ada layar emas tuh setiap malam Kamis Jumat tuh si diajak nginep rumah dia. Nginep nonton Jet Li bareng gitu. Dia seneng banget nonton Jet Li itu. Temenin gue nonton Jet Li. Ayo. Cuma nah yang agak ini bang, masuk keterbelakangan ini, saya manggilnya si Teteh gitu kan. Si Teteh ini dia sering ngamuk bang. Sering ngamuk, marah-marah, wah pakai bahasa Sunda tuh ngomongnya, ngamuk-ngamuk, anjing sia gitu, sia bagong gitu. Dia tuh kayak dia ada satu kamar tuh khusus buat dia, itu kayak sering ada yang masuk ke ruangan dia bang, menggangguin dia. Kayak semacam laki-laki atau perempuan? Saya kurang tahu ya gitu kalau yang ngegangguinnya kayak gimana. Cuma emang kalau saya lagi di belakang rumah gitu kan kenceng bang suaranya gitu kan, kenceng, teriak-teriak. Kadang kalau maghrib tuh saya suka ngeliat tuh bang, persis di ini di kamar dia itu, dari luar rumah saya gitu. Saya bilang, Yono apaan sih? Itu kayak emak saya juga sering ngeliat itu. Kalau bapak saya cuek dah bang, biar ngeliat bodo amat gitu. Gitu. Pas gitu nggak lama dia baru tinggal di situ. Nah si bapak ini almarhum meninggal. Mulain tuh bang makin jadi tuh. Iya. Rumah saya itu sekarang itu kayak diapit jadinya bang. Ada beberapa tetangga saya itu yang ngilmu. Itu. Nah, rumah saya itu emang satu banyak pohon-pohon yang kayak gitu bang ya, pohon serem gitu, jengkol, pohon duren apa gitu kan. Itu ada satu kejadian maghrib bang di rumah saya. Tahu-tahu ada suara HP, sedangkan dari bokap, nyokap saya, adik saya, sampai adik saya yang nomor 3 gitu kan, nomor 3 itu nggak ada yang punya HP satu juga bang, nggak ada yang punya HP. Tahu-tahu itu ada suara HP bang, nada dering HP, nada dering yang suara kodok tuh bang, krok yang gitu kan. Nah saya habis latihan bola ceritanya. Latihan bola, saya istirahat dulu bentar. Suara HP siapa tuh? Saya bilang gitu kan. Suara HP apaan sih? Katanya kok. Saya gitu. Itu mah ada suara HP. Si Dedek kali HP-nya ya. Adik saya yang nomor 3 tuh, cing cewek. Enggak, dia nyamperin. Enggak, dia nggak punya HP. Kan HP yang itu rusak, gitu kan. Terus adik saya yang cowok, lu kali. Enggak, sama. Nggak punya HP di mana sih, kata mak saya gitu. Itu mah dengerin apa, ngumpul akhirnya bang nih ya kan, bareng-bareng nih ngumpul nih, ngumpul nih termasuk bokap, ngumpul nih dengerin nih nggak. Itu nggak berhenti bang, itu suara HP.
Sampai saking penasaran kita cari tahu nih bang sumbernya dari mana nih suara itu. Nah jadi ini kamar nyokap, kamar nyokap tuh di tengah, nah kamar saya di depan tuh. Pasti di kamar mama nih, saya bilang gitu kan. Buka lah bang, nggak ada, gue nggak punya HP. Ini mah gitu kan, suaranya dari sini. Ada lemari nyokap tuh lumayan lebar ya bang. Pas udah gitu saya pegang nih bang lemarinya itu, kan getarnya bang, ada getarnya bang. Yang aneh itu ada getarnya, bukan suara doang, ada getar HP. Getar mah ya udah bongkar lah bang, turunin nih baju semua. Saking kita pada penasaran nih ya kan. Pas udah kosong lemari, nggak ada bang HP-nya, nggak ada. Sama saya bilang udah gitu masukin lagi nih bang baju, das masukin. Selang 5 menitnya bunyi lagi bang, getar lagi sampai 3 kali itu. Tapi di dalam lemari terus. Dalam lemari terus, itunya getarnya sama suaranya. Cuma kalau kita keluar dari kamar, taruh deh di depan pintu kamar nyokap nih gitu kan, sama bokap, itu kenceng bang, kedengeran dari kita di ruang tengah tuh. Di ruang tengah tuh, ini kenceng mah suaranya. Tapi kalau kita deketin, kita masuk ke kamar, itu suaranya kecil. Anehnya gitu. Ditambah lagi setiap dipegang lemari, sampai saya bilang, pegang dah lemari mah. Itu semua megang bang lemari, ngerasain getarnya. Getar suara HP, getar dari HP itu berasa semua. Bongkar lagi, nggak ada. Pas 3 kali, udah 3 kali diturunin baju semua. Oh udahlah, udah biarin. Kata bokap saya, udah biarin. Itu berhenti gimana? Berhenti sendiri? Pas ketiga kali dia berhenti sendiri. Serem banget itu. Iya, tambah lagi terus akhirnya di situ rumah itu sempat ada kejadian lagi. Itu yang benar-benar lumayan buat saya sampai spooky ya. Sampai ada apaan sih nih? Itu rumah jadi rumah dikosongin bang, dikontrakin, pindah ke rumah yang di Bojong. Itu dikontrakinnya itu sama orang rongsok gitu bang, pengepul rongsok ya, pengepul rongsok. Nah sekitar 1 tahun apa dikontrakinnya. Tadinya kan dia mau perpanjang kontrak bang di rumah yang itu ya kan, cuma bokap nggak ngasih karena bokap mikirnya dia pada jorok itu bang, nggak kerawat, terus sampah di mana-mana. Saya bilang ya namanya dikontrakin sama orang pengepul rongsok ya bang. Udah gitu bokap pengennya kalau lu di pelataran rumah gue silakan ngebala, karena emang itu udah kerjaan lu gitu kan. Tapi ini sampai ke dalam-dalam bang, pada jorok jadinya, pada nggak ngurus gitu kan. Pegawainya apa gimana saya nggak ngerti lah. Akhirnya nggak dikasih lagi itu bang kontrak di situ sama bokap. Itu rumah kosong tuh bang lama, karena nyokap ini masih pengen tinggal di Bojong. Pas gitu, nah saya ini setiap biar saya tinggal di Bojong, tapi saya mainnya masih ke situ bang, ke Muara Beres gitu kan. Nah saya lagi main ke situ, jadi saya nginep, saya tidur. Kadang saya ngajak teman saya. Nah ada satu kejadian, saya nginep bareng sama teman saya berdua bang di situ. Saya nginep berdua. Udah gitu teman saya mau sholat isya bang, jadi saya tidurnya di ruang tamu itu, ruang tamu ini kamar depan gitu. Dia bilang gue pengen sholat isya nih, gue sholat isya di mana ya, dia bilang gitu kan. Air buat wudhunya ada nggak? Ada ono. Udah lu kamar mandi itu, kamar mandi, terus dia sholat di situ aja tuh, saya bilang di kamar depan. Oh ya udah, sejadah masih ada gitu kan, masih aman tuh, dia ngelar sejadah. Itu udah mulai kok berasanya nggak enak banget ya. Saya bilang gitu tuh bang, hawanya nggak enak, ada apaan ya?
Saya udah gitu-gitu aja tuh. Nah dia beres dia sholat, teman saya ini dia nggak cerita apa-apa bang. Dia nggak cerita apa-apa, nggak gimana-gimana, dia nggak cerita dia ngalamin apa aja gitu kan. Pas gitu, tahu-tahu saya jam 11 malamnya itu ngantuk tuh bang, tumben. Saya ngomong sama dia, ngantuk lagi gue Pit, tidur yuk ah. Ya gue juga ngantuk ini, tidur lah bang, bareng-bareng tuh, berdua sama dia. Tahu-tahu saya mimpi bang. Dalam mimpi saya itu ada sosok perempuan itu maki-maki saya. Lu udah ngeganggu gua, lu udah begini. Kalau lu mau rese sama gua bantai keluarga lu semua. Astagfirullahaladzim. Kata dia gitu kan. Lah emang gua salah apa? Lu udah mengganggu ketenangan gua. Lu tahu nggak sebelum rumah ini ada, gua udah ada duluan di sini. Kata dia gitu. Nggak taunya di kamar depan itu ada satu pohon jengkol gede bang. Bokap saya nggak cerita dulu pohon jengkol karena bokap saya sama hal-hal gitu, walaupun tinggal di kampung dia sama hal-hal kayak gitu kayak apaan sih kayak gitu bang, tahayul atau apa masih kayak gitu bokap. Apaan sih kagak ada gitu-gituan gitu bokap. Ya kan kita yang pernah ngerasain nih bang. Sekarang mau dibantah kayak gimana, sedangkan kita ngalamin langsung gitu bang. Kecuali cuma katanya bang, nggak ngalamin langsung. Oke lah bokap masih ngebantah, kan kita ngalamin langsung gitu kan. Itu bang, nggak tahu makhluk di situ di pohon jengkol itu dalam mimpi saya bang. Bapak saya, emak saya, adik saya digorok bang depan saya. Astagfirullahaladzim. Pas digorok saya istighfar, astagfirullahaladzim. Saya kebangun langsung duduk begini, teman saya kebangun juga bang, bebarengan. Pokoknya kasarnya tuh saya tuh diusir aja bang, jangan pada di situ aja. Tambah lagi teman saya sholat di situ, dia wirid zikir di situ, ngerasa keganggu mungkin tuh si perempuan itu. Pas saya kaget saya diam, astagfirullahaladzim. Saya gitu ya bang, astagfirullahaladzim. Ini apaan sih? Teman saya nengok ke teman saya nengok ke saya, gitu kan. Lu ngapa Pit? Gue mau nanya lu ngapa? Gue mimpi serem Pit, sama gue juga. Ya udah lu cerita duluan deh. Saya ceritain lah bang mimpi saya ke dia. Gak taunya sama persis bang. Sama persis mimpi saya sama dia mimpi juga. Kata dia, gua ngeliat keluarga lu dibantai, lu doang yang nggak diapa-apain, keluarga lu semua digorokin. Kok bisa sama? Saya bilang, ini ada apaan? Siapa yang diskusi bang sama dia? Menurut lu ada apaan sih Bit? Lu tadi ya ngerasain apa sih? Itu dia. Ntar aja dah pagi gua cerita. Paginya dia bang baru berani cerita tuh. Pas dia wirid emang banyak bang dia digangguin. Disuruh pergi pas dia lagi wirid. Pergi lu. Jangan ganggu gua di sini. Di tempat gua. Lu jangan rese di sini. Itu baru cerita gitu. Oh, ini keganggu sama lu kali ya Pit. Bisa jadi tadi. Iya, gua cuma wirid doang, gua nggak ngapa-ngapain dia. Ya iya lu, cuma kan kita nggak tahu Pit dari bacaan lo ada apanya. Saya bilang gitu dari wiridan lo, saya bilang gitu. Cuma saya nggak cerita bang itu sama nyokap sama bokap, saya nggak cerita. Nah kalau balik lagi ke cerita di rumah saya itu, emang rumah saya itu saya nggak ngerti bang ya, ada apanya dan ada gimananya. Belum lama ini adik saya itu sempat dibikin sakit bang bertahun-tahun. Entah itu ya ada sangkut pautnya dari makhluk yang saya mimpi keluarga saya dibantai, atau ya saya nggak mau seujon juga bang itu perihal santet lah atau apa itu kan. Cuma itu ada saya didiagnosa nggak ada penyakitnya bang.
Itu sampai sekarang bahkan. Sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya adik saya itu kayak nggak sakit bang. Itu sampai saya bilang ini, lu jangan lu pikirin penyakit lu. Saya tahu sebenarnya bang, mental dia tuh kehajar. Cuma saya belum bisa berbuat banyak ya bang dari segi materi atau gimana gitu kan. Ya saya ngebantu ngejaga adik saya ini ya semampu saya gitu kan, sebisa saya. Saya bahkan gue nggak punya materi, gue bisa ngebantu lu dengan tenaga, pikiran, waktu gitu. Selagi itu gue bisa, gue sampai kapanpun gue bantu gitu kan. Saya lebih milih mending saya yang disakitin sama orang bang, ketimbang orang-orang terdekat saya. Saya paling nggak terima gitu bang. Orang nganjing-nganjingin saya, bahkan orang mau ngegebukin saya sekalipun gitu kan, saya masih bisa terima. Fisik saya gitu, mental saya masih bisa terima. Gitu kan. Saya masih bisa istighfar, saya masih bisa sabar gitu. Saya mikir, ayo udahlah ini mungkin perbuatan gue dulu kali. Gue juga dulu sering gebukin orang, saya masih bisa mikir gitu. Tapi kalau udah keluarga saya yang sampai dicolek gitu bang, orang terdekat saya yang dicolek, mau sampai kapan itu saya udak tuh orang. Itu sampai kemarin itu jadi rumah saya tuh kayak diperutukin pasir bang. Perutukin pasir. Udah gitu saya bilang, saya keluar tuh bang. Itu jam 12 malam bang. Perutukin pasir, saya kaget. Siapa nih rese? Saya keluar, saya senter, nggak ada siapa-siapa. Gak lama ponakan saya yang masih bayi nangis bang. Ponakan saya yang masih bayi nangis. Pas gitu saya samperin, saya bacain ayat kursi, alhamdulillah tuh bang, normal lagi. Terus saya tongkrongin di pelataran rumah itu. Jadi kan tadi saya bilang tuh belakang rumah dulu orang ilmu, terus ada satu lagi orang ilmu juga tuh bang. Nah orang ilmu itu kayak ngipri gitu, nah udah nggak kurus bang. Jadi tuh kayak makhluk-makhluk itu kelayaban tuh, sering ngegangguin. Ada tetangga saya itu belakang rumah itu digedor-gedor mulu bang kalau udah malam. Ada kayak uak saya itu namanya, itu digedor-gedor mulu. Dia selalu nyangkanya bokap saya yang gedorin setiap malam tuh. Katanya mau jam 12 malam, mau subuh tuh digedor-gedor. Nah saya penasaran kan bang, karena saya jarang di rumah kan bang, saya ini apaan sih, ada apaan sih, saya tongkrongin lah bang. Tuh jadi rumah saya terus ada masih ada tanah kosong luas, itu tempat saya nabun lah bang, bakar sampah. Terus saya bikinin balai di situ, saya tongkrongin di situ. Saya sambil nontonin YouTube, udah gitu, itu ada suara gini bang. Saya lagi tengkurap nontonin YouTube. Saya nengok, apaan sih? Udah saya nonton lagi, bunyi lagi bang, sama kayak gitu. Saya nengok lagi, apaan sih ini? Masih gitu, saya senter, gak ada. Saya rebahan lagi tuh. Ketiga kalinya bunyi kayak gitu, saya duduk bang. Ya lihat, saya senter, kelihatan bang. Apaan tuh? Itu kayak serigala, panjangnya itu semotor bang. Astaga. Panjangnya itu semotor, cuma badannya kurus. Pokoknya persis kayak serigala ada bang, ada moncongnya segala sih. Warnanya tuh abu-abu gitu. Tinggi segini nih. Itu di bawah pohon kelor. Karena di situ tuh dekat saya nabun tuh ada pohon kelor. Di pohon kelor center, pas saya center dia lari bang ke pohon bambu. Lari ke pohon bambu, saya penasaran bang, saya pikir kan binatang ya. Saya kejar bang. Saya sambitin pakai batu. Masuk ke pohon bambu, hilang bang.
Sampai bapak saya nanya, ada apa? Enggak, itu tadi ada itu kan serigala apa tuh, apa anjing segede anjing, saya bilang itu kan segede anjing tuh senter nggak tahu tuh pak apaan. Itu semalaman itu kalau nggak salah itu malam Selasa tuh bang, malam Selasa itu di rumah saya, di genteng rumah saya itu entah itu ada yang lari-lari bang, mondar-mandir, lompat-lompatan dari genteng ke genteng, terus ke pohonan. Jadi ada pohon salam juga, pohon rambutan tuh di rumah saya itu. Lompat situ ntar balik lagi ke itu. Terus di belakang tuh kalau orang kampung tuh bilang ampiak bang, kayak kanopi gitu. Nah, itu asbesnya diragrak, blok. Semalaman itu tuh. Makanya saya nggak tidur tuh, saya begadangin. Ada ipar saya nanya, ya kan, suaminya adik saya, ada apa nak? Tahu nih, dari tadi nih rese banget, mondar mandir di genteng. Dia juga tahu, ngedengar. Iya emang ini ya berapa malam. Terus ada tetangga saya bang, udah meninggal. Mak saya baru cerita bang. Tuh, mak saya baru cerita. Nah di Ponangka itu jadi pertamanya mak saya ini mau ke warung lagi tuh bang, sama adik saya ngikut, gandengan nih sama adik saya. Kata mak saya, warung depan aja itu kan adik saya yang bontot itu kan, lewat depan aja, lewat belakang aja mama, kata adik saya tuh yang cewek yang bontot. Enggak, udah lewat depan aja, kita ke warung depan. Ya udah, pas jalan depan di Ponangka itu turun begini lagi. Dari atas Ponangka. Adik saya kan karena persis, mak saya sebelah kiri, adik saya sebelah kanan. Jadi sebelah kanan adik saya di Ponangka bang, gini nih. Segede-gede Ponangka kan. Adik saya gini kan bang. Mama, itu apaan? Itu mama, ada yang turun dari Ponangka. Ya jaraknya paling semeter dah bang, badan dia sama Ponangka. Itu mama, udah diemin, gak usah diliatin, kata mak saya gitu. Itu mama, dia turun dari Ponangka, udah diemin. Mak saya pada ngeliat. Pas sampai warung mak saya, udah jauhin, kata mak saya, udah ntar pulang lewat belakang aja, jangan lewat depan lagi ya. Iya, baru cerita mas saya, kata mas saya, itu di Ponangka mama ngeliat ini. Kayak gimana mah? Itu kayak longga-longga. Yang saya bilang, yang dulu mama lihat juga gitu kan, emang masih ada di situ mah, masih ada. Sama di Poninjo, emak saya ngelihat perempuan bang. Emak saya menegur, hujan bang, bu sini, di situ hujan, ngapain neduhnya di situ sih? Udah sini masuk ke rumah saya. Diem gitu bang, nengok ke emak saya. Ya. Sini bu, emak saya gak curiga apa-apa bang. Gak ada curiga apa-apa. Ya namanya hujan bang ya, kita ini kan nggak tega gitu bang sama orang. Ya Allah nyok, kata emak saya, ya Allah nah orang hujan-hujan neduhnya di bawah pohon hijau. Sama bohong, basah-basah juga. Tuh, mending emak saya, bu sini masuk. Emak saya ke depan tuh bang, ke teras depan. Teras depan, karena teras depan nih pohon hijaunya bang, belah sini. Sini bu, itu nggak kemana-mana bang, nggak kabur, nggak pergi. Sini bu, mampir, di neduhnya di sini ada dalam rumah. Itu di ruang tamu, kata emak saya gitu. Nah kok ibu-ibu nggak nyautin, nggak apa gitu. Bu, kesini gitu. Baru bang nengok, pas nengok emak saya lari. Oh apaan tuh? Kalau kata emak saya sih mukanya hitam. Terus ketawa bang. Astagfirullahaladzim. Ketawa, emak saya lari. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Emak saya bilang, ada apaan sih mah? Itu, aduh. Pas lihat udah nggak ada. Nah kebetulan di rumah yang samping itu
kosong kan bang, terus dihancurin itu tinggal setengah tembok gini doang bang. Tuh pada pindah rumah gitu kalau sekarang. Terus ada tetangga saya, emang teman mak saya kecil juga gitu kan, pas meninggal katanya meninggal itu susuknya nggak dilepas bang. Nah itu sering manggilin mak saya kalau setiap sore, minta tolong ke mak saya. Pertama saya dengar gitu doang. Pas malaman itu yang sampai saya bilang saya ketemu makhluk kayak serigala itu dia nongol juga. Yud, tolongin apa Yud, kasih tahu ke anak gua. Saya bilang gini, Pok, kalau Mpok mau ditolongin jangan ganggu keluarga saya. Saya mau mending saya yang Mpok iniin, sakitin, jangan keluarga saya diteror. Iya ntar saya sampein. Cuma saya belum ketemu bang sama anaknya. Cuma anaknya ini jadi ada 2 anaknya ini agamanya itu Islamnya itu apa sih, Islam Wahabi ya bang. Sama hal-hal kayak gitu tuh kayak ngirim Al-Fatihah, mereka kan gitulah ya bang, mereka punya keyakinan sendiri lah ya gitu kan. Ya saya juga nggak nganggap bahwa itu salah ya kan, nggak nganggap bahwa kita paling benar atau mereka yang salah atau kita yang salah mereka yang benar. Nafsi lah ya bang masing-masing kalau saya gitu. Makanya ya udah Pok, ntar saya sampaikan kalau misalnya ini. Nah itu bang, pas malaman itu termasuk kejadian itu udah. Terus cuma kalau saya mau rurutin lagi panjang lagi, paling ya udah gitu aja bang. Itu cerita dari saya. Gila, asli tuh. Untuk kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian misterius tuh tempat tinggal Bang Yudi nih gila ya. Ngeri loh tuh, yang bisa dibayangin lah kalau misalnya gitu. Kalau saya sih berani jamin bang ya, misalkan nih kayak penonton Suara Misteri jadi komen misalkan apaan sih itu lu ngarang, cerita lu begini terlalu didramatisir, datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, yuk ikut sama saya. Kalau emang pengen tahu yang sebenarnya, terus beranggapan itu saya halusinasi semuanya, karangan atau gimana, datang buktiin sendiri. Jangan cuma berani di komen gitu aja sih saya. Ya udah Bang Yudi. Oke bang. Terima kasih nih. Siap. Udah tampil di Suara Misteri Channel. Saya juga terima kasih udah dikasih wadah buat bercerita bang. Amin ya, semoga Suara Misteri Channel dan Balai Misteri itu bisa kompak selalu. Amin. Ya udah, panteng itu Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.